mendapat berita dari Bu Dewi, AA tuh setelah istirahat tidak masuk lagi ke kelas. Betul? Iya Bu, betul. Oke. Setelahnya jam Bu Eva juga tidak masuk. Oke. Nah, itu kenapa? Ada apa? Itu Bu ke asikan kantin, nggak tahu ada guru, nggak ada komunikasi dari HP gitu. HP-nya lemah, baterainya di tas HP-nya. Berarti di kantin itu hanya makan atau ngobrol? Makan sama ngobrol. Oke. Asik ya kalau udah makan sambil ngobrol ya, jadi lupa waktu. Oke. Menurut A kira-kira seperti itu tindakan benar apa Salah. salah? Oke. Kalau misalnya salah, kira-kira solusinya? Solusinya meminta maaf ke guru yang bersangkutan, ke guru mapel, Minta maaf. dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Siap untuk bertemu dengan Bu Dewi dan Bu Epa nanti untuk ketemu. Siap. Oke. Nah, masih ingat nggak waktu kita di kelas bikin kesepakatan kelas itu loh, keyakinan kelas? Ingat. Kan ada poin-poin ya. Berarti keyakinan apa yang saat ini tertanam di diri A? Berarti saya tidak mengikuti atau tidak meyakini apa yang sudah disepakati di kelas. Itu apa? Tidak masuk ke kelas berarti tidak menghormati. Iya, tidak menghormati. Jadi AA melakukan kebebasan tapi di luar di luar aturan ya. Oke. Siap berarti ya bertemu dengan Bu Eva sama Bu Dewi. Oke. Ikan sepat enaknya digulai. Biar cepat, baiknya kita mulai. Bersih-bersih mengundang Bu Dini. Cakep tuh, keluarin Bu. Ya, balik lagi ya. Bersih-bersih mengundang Bu Dini. Bersama-tama untuk praktikum. Saya ucapkan terima kasih yang hadir di sini. Awal kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu guru hebat semuanya sudah tahu bahwa saya sedang dalam program pendidikan guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjar dan bekerja di sekolah yang sama dengan ibu semuanya di SMK Negeri 2 Banjar. Saya memiliki seorang fasilitator yang hebat, Ibu Ilya Arfah, dan ditemani dengan pengajar praktik saya, Bapak Musyafa. Baik, kita masuk pada sesi diskusi. Di sini saya berdiri bukan berarti saya lebih hebat dari ibu semuanya, tetapi saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran saya selama di pendidikan guru penggerak
pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, kita semua bisa dilihat di slide ada gambar seorang tokoh dan saya yakin semuanya sudah mengenal beliau. Ya, baik. Ibu, ada yang mau bercerita siapa beliau? Ya, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau merupakan salah satu bapak pendidikan nasional kita ya, yang memiliki latar belakang pendidikan dan sejarah yang luar biasa. Berkat beliaulah, jasa beliaulah kini dunia pendidikan menjadi berkembang ya, berdasarkan pengalaman beliau ya, yang kemudian disebarluaskan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuna. Baik, ada yang mau menambahkan Ibu tentang beliau? Oke, cukup? Ya, baik. Betul sekali Ibu. Gambar yang ada di slide ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan 3 filosofi pemikirannya, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa, politikus, kemudian agen belajar, kolumnis, dan penggerak kemerdekaan Indonesia, serta yang paling penting adalah beliau merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Baik, kenapa sebegitu pentingnya yang menjadi pemikiran beliau? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu, selama ini ketika Bapak Ibu mau mengajar, apa yang ada dalam pikiran Ibu semuanya di sini? Ketika mau mengajar, apakah mempersiapkan materi dan nanti ada hasil akhirnya seperti apa? Barangkali bisa diceritakan pengalamannya, Bu Leni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman sebelum ke kelas juga apa gimana? Ya, pengalaman ke kelas berhadapan dengan para murid dan Ibu sendiri ada di titik puasnya di sebelah mananya? Gitu. Pengalaman mungkin berbagi saja ya ibu-ibu. Jadi memang untuk mempersiapkan untuk menghadapi murid-murid di kelas itu butuh banyak persiapan ya Bapak ibu-ibu. Salah satunya yaitu dengan menyusun modul ajar gitu. Menyusun modul ajar juga kita tidak bisa langsung harus ini. Nah, sebelum menyusun modul pembelajaran juga kita harus tahu dulu apa tipe anaknya gitu. Jadi tipe belajarnya apakah auditory atau misalkan visual dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus meneliti dulu gitu. Banyak yang harus dipersiapkan, salah satunya dengan menyiapkan modul ajar gitu. Kemudian selain daripada itu kita juga harus kompetensi kita juga harus ditambah gitu ya. Jadi banyak sekali lah effort yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi murid di kelas gitu. Menurut saya seperti itu. Iya, baik. Biar sebanding satu pendapat lagi, mangga Bu Ira.
tadi hampir sama dengan Bu Leni. Sebelum kita memasuki kelas itu, yang pertama mungkin kita siapkan mental dulu ya Bu. Nah, kita mempersiapkan mental untuk menghadapi karakter peserta didik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mungkin menyiapkan modul ajar yang nanti akan kita sampaikan, dan juga di dalam kelas itu nanti ternyata kita bukan hanya mentransfer ilmu ya, tapi juga bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya mempunyai adab ataupun etika yang lebih baik ya. Mungkin seperti itu Bu. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara sudah masuk ruhnya ya ke ibu-ibu semua di sini, berdasarkan pendapat dari Bu Reni dan Ibu Ira, bahwa memang betul bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu. Kita misalkan contoh, saya mengajar bahasa Inggris, saya menyiapkan materi tentang simple present tense. Nah, saya menyiapkan modul ajar dan saya hanya berpikir gimana sih caranya saya menyampaikan materi ini sampai ke anak selama durasi jam yang dikasih, misalnya 2 jam pelajaran, itu selesai sampai latihan. Dan setelah itu ya udah selesai. Misalkan yang penting tujuan kita menyampaikan materi itu tersampaikan. Nah, ternyata itu kurang lengkap ya Ibu semuanya. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu harus, yang namanya pendidikan itu harus melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah ya, yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi pada kesimpulannya, pembelajaran yang menghamba pada murid. Jadi menghamba pada murid itu gimana Ibu? Bukan berarti akhirnya kita mengikuti keinginan anak, tetapi kita mengenali karakter anak, kebutuhan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Nah, ternyata pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, tidak hanya sekedar transfer materi, tapi juga untuk pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Nah, oleh karena itu, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, ini secara keseluruhan. Jadi intinya kita itu ibarat petani, ya kan? Jadi kita benar-benar mengolah benih menjadi sesuatu yang nantinya dia akan tumbuh bagus ya, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi setiap murid yang kita didik itu menemukan kebahagiaannya, menemukan potensinya dan terbentuk karakternya. Jadi itu sebenarnya pengertian secara keseluruhan tentang pendidikan. Oke. Nah, ini Ibu, budaya positif. Ada 8 poin budaya positif. Dari 8 poin ini saya yakin Ibu bisa menyimpulkan sebenarnya budaya positif itu apa. Ya, Bu Tira, mangga pendapatnya. Ini dari 8 poin ada perubahan paradigma belajar, nilai kebijakan, nilai kebajikan ya, mohon maaf, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini dari 8 poin ini budaya positif itu apa sih Bu sebenarnya? Mangga Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ai atas kesempatannya. Konsep inti budaya positif, gimana ya? Menurut saya ya suatu kebiasaan positif yang kita terapkan di sekolah atau di dalam kelas kepada peserta didik maupun kita sendiri sebagai guru gitu.
Jadi hal-hal positif itu kebiasaan yang misalkan datang tepat waktu, sopan santun gitu ya, atau mengerjakan tugas-tugas gitu ya dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya betul Ibu, budaya positif kadang kita sering terdistrak dengan kata budaya. Budaya kita kaitannya dengan seni gitu ya. Budaya positif teh naon, akhirnya dikaitkan dengan budaya yang ada di daerah misalnya. Nah, budaya positif di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan positif ya yang diterapkan di sekolah untuk mendukung dan menghambat pada kebutuhan murid sehingga murid bisa berkembang, bisa tumbuh, karakternya ditebalkan yang positifnya ya, dan ditipiskan karakter negatifnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kita akan masuk membahas ke 8 poin ini. Baik. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi saya mendengar ulasan dari Bu Leni bahwa kita tergantung pada kebutuhan peserta didik ya. Cara belajar siswa juga beda-beda ya Ibu, ada yang audio, ada yang visual, ada yang motorik gitu. Nah, kita sebagai guru harus menyesuaikan cara mengajar kita, atau ketika kita masuk ke kelas itu memperlakukan siswa kita disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, berdiferensiasi itu maksudnya apa? Ibu Susan barangkali ada pendapatnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bisa kita masuk ke dalam siswa, di mana sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi kita harus mampu mengikuti atau mampu memasuki ke dalam jiwa siswa tersebut agar siswa tersebut belajar menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Susan. Betul. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya gini, ketika ibu masuk ke kelas, tidak akhirnya ibu melulu berdiri di depan menerangkan selesai tanpa melihat ini siswa merhatikan saya enggak? Siswa sebenarnya butuhnya seperti apa? Nah, di sini pembelajaran diferensiasi harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik gitu. Terkadang kita memberi tugas itu kan hanya satu. Misal contoh dalam bahasa Inggris, siswa setelah membaca sebuah cerita naratif, saya minta siswa untuk bikin rangkuman tentang cerita yang sudah kamu baca, ditulis. Itu kan satu ya. Padahal kalau misalnya kita serahkan ke anak, yuk mangga, ada yang mau lewat video, ada yang mau lewat tulisan, ada yang misalnya menggunakan rubrik, misalnya menggunakan seperti majalah dinding, seperti itu. Nah, itu kita kembalikan kepada siswa. Jadi siswa akan nyaman belajar dengan kita. Itu yang perlu kita lakukan. Oke. Nah,
Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 poin, ya ada 6 elemen dan semuanya harus tercakup di dalamnya. Dimulai dari berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini 6 elemen ini harus sudah tercakup di dalam pembelajaran kita sehingga penebalan karakter siswa itu akan segera terbentuk gitu ya. Baik, next. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita suka melakukan itu ya, Ibu. Pokoknya cek Ibu kieu gitu kan. Itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya. Oke, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Oke, nah selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Nah kita lanjutkan. Nah kita ubah paradigma dari yang tadinya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya yang pertama, kebutuhan kita sama. Kita ubah ke teori kontrol bahwa kita sadari bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda gitu. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus sama dengan saya ya. Nah itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Contoh, ibu bisa menunjukkan sebuah gambar kepada siswa. Kita tidak bisa memaksa semua siswa bilang bahwa itu adalah gajah. Bisa jadi siswa tidak melihat gajahnya, tapi mengenali sekelilingnya seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang harus kita luruskan bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia itu pasti berbeda. Tadi ya nyambung dengan yang nomor 2. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini judgment, hukuman. Salahnya salah gitu kan. Nah itu yang harus kita hindari. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, kita melerai anak yang bertengkar. Ternyata si anak yang satu menjambak rambut temannya. Kita anggap menjambak rambut itu nggak sopan, ya kan? Nah, tidak serta-merta kita menyalahkan tindakannya, tetapi kita tahu perilaku yang dia lakukan, kenapa dia bisa menjambak. Nah, itu yang harus kita tahu. Itu, walaupun pada akhirnya anak akan disadarkan bahwa perilakunya itu salah. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang pasti saya kembalikan lagi ke diri kita. Enak gak sih kita dikontrol oleh orang lain? Tidak. Nah, para siswa pun sama, murid pun sama. Itu. Dibalik lagi saya bisa mengontrol orang lain atau dalam arti kata otoriter. Cek saya A. Kamu berpendapat B, berpendapat C, salah gitu. Nah itu otoriter. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kita udah membujuk, akhirnya maksa. Udah kamu pokoknya harus begini. Nah itu juga harus diubah ke teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu harus diubah menjadi sama-sama menang, sama-sama dinyamankan seperti itu. Next. Nah, ini disiplin positif. Saya mau minta pendapatnya dulu di sini. Ibu Ratih, mangga. Disiplin positif. Maksudnya apa ya disiplin positif itu? Kita sering banget ya Ibu mendengar disiplin. Gitu. Mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ai. Saya akan mencoba menjelaskan menurut yang saya tahu sekarang ya, apa itu tentang disiplin positif. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin, ya, bertujuan untuk agar si peserta didik kita itu menumbuhkan rasa kesadaran tanpa ada paksaan gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi ketika tidak ada paksaan sesuai dengan hati nuraninya bahwa manfaat disiplin positif bagi saya itu ternyata banyak ya. Nah, berarti kalau misalkan ada kesadaran dari siswa tentang disiplin itu, insya Allah kedepannya akan peserta didik itu akan menjadi peserta yang lebih baik lagi tanpa ada embel-embel saya mau piket nih biar dapat hadiah. Nah, tidak ada seperti itu. Itu mungkin pendapat dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Ya betul sekali, disiplin itu artinya kan belajar. Berarti selama hayat masih di kandung badan ya kita harus berdisiplin gitu. Tidak berarti ketika kita udah jadi orang dewasa, udah jadi orang tua, udahlah agak sedikit santai gitu kan. Nah ini setiap orang memiliki tanggung jawab dan memiliki nilai-nilai yang dia kininya. Nah, untuk disiplin positif itu sebenarnya penerapan disiplin, betul seperti tadi kata Bu Rati, jadi anak itu ditumbuhkan kesadarannya. Jadi jangan sampai dia melakukan karena takut, karena akan dapat reward, gitu kan. Jam masuk kita untuk apel itu kan jam 6.45 nih. Saya bisa dicegat ya, ku security, bisa dicegat ku guru piket. Anak cepet gitu. Itu yang harus kita sadarkan bahwa sebenarnya 6.45 itu adalah batas waktu maksimal dan kita sama-sama meyakini bahwa itu merupakan pembentukan karakter dalam kedisiplinan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next. Nah, ini nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, untuk contoh nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila, ini berlaku di sekolah-sekolah ya kan. Kemudian IDO Primary Years Program itu seperti program bachelor itu ya. Sama di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan termasuk keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita sehingga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pada intinya ada 5. Baik, yang pertama bertahan hidup. Maksudnya apa ya bertahan hidup? Barangkali Bu Irma, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Menurut saya itu kebutuhan di mana manusia itu akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu makanan gitu ya,
ya, jadi kebutuhan untuk makan, kemudian berpakaian gitu ya, memiliki pakaian yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kebutuhan atas tempat tinggal yang layak, kemudian memiliki rasa aman serta kesehatan yang nantinya dapat menjadikan kehidupannya itu menjadi kehidupan yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhannya. Iya, terima kasih Bu Irma. Ya betul, bertahan hidup itu menjadi nomor satu dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pemenuhan untuk makan, sandang, pangan, papan itu ya terpenuhi. Kemudian secara fisiologisnya ada rasa aman, rasa nyaman dan sehat. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ini maksudnya apa? Gini Ibu, kita kan hidup dalam satu kelompok, ya kan? Bagaimana rasanya ketika kita dikucilkan atau kita diabaikan? Nah, berarti ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima ini dipedulikan, diajak, berbagi, kemudian kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Oke. Lalu yang ketiga, penguasaan. Nah, di penguasaan poin ini berbicara tentang harga diri. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, diakui dan didengarkan. Nah, di sini akan muncul jiwa kompetitif pada manusia itu, ya. Kemudian kebebasan mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu dalam artian saya bebas menjadi diri saya bebas memenuhi keinginan saya, setidaknya asal tidak melanggar norma atau aturan. Oke, kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ya, kemudian tertawa, ya berarti Ibu healing itu bagian dari kebutuhan dasar kita ya. Ibu-ibu itu harus healing ya, biar kitanya refresh ya. Oke, walaupun balik lagi healingnya beda-beda. Ada yang healing cukup rebahan, tidak diganggu dengan notifikasi gitu kan, kecuali notifikasi rekening ya Bu. Ya, oke, next. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsiknya itu datang dari luar. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pasti kok muncul ya. Kemudian kalau intrinsik, ya saya ingin menjadi orang yang lingkungan saya inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kadang motivasi ini apabila kita tidak punya bentengnya, ini yang akan membawa kita terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu Ibu untuk materi ini. Sampai di sini sebelum kita bahas lagi, saya lihat Ibu-ibu udah mulai. Kita ice breaking dulu, mau Ibu? Oke, saya mau main hammer game. Jadi berpasangan. Oke, sebentar. Jadi Ibu silakan posisi tangannya begini ya, dan kemudian pasangannya tumpuk di atasnya. Ya. Nah. Ya. Ibu dan Bu Astri. Ya. Kemudian ketika saya bilang up, berarti tangan yang paling bawah naikkan ke atas. Kalau saya bilang bottom, down, mulai bottom atau down ya, berarti pindahkan ke bawah. Kalau saya bilang shake, berarti goyang. Ya. Kalau saya bilang
cepat, jangan kencang-kencang ya. Pukul temannya. Ya. Ya, ibu nyaman dengan duduk? Boleh berdiri maka biar. Ya, siap? Udah menunggu? Ya, bisa gitu. Ya, oke. Siap? Silang. Down. Up. Oke. Down. Up. Up. Down. Up. Belum sampai hit. Oke. Down. Up. Shake. Shake. Down. Hit. Ya, lumayan lah ya, sedikit menyegarkan. Baik, terima kasih Ibu semuanya. Kita masuk pada pembahasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini sering terjadi di lingkungan sekolah kita tanpa kita sadari. Mungkin secara personal kita dengan siswa kita ya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa fisik dan psikis hukumannya. Misal, kalau secara personal di kelas, sudah kita bilang bahwa PR akan dibahas. Ternyata PR belum dikerjakan. Nah, itu kan mendadak, ya kan, kita ya sedih. Oke, kami belum mengerjakan PR, tulis, diulang, tapi tulisnya tidak hanya dalam tidak hanya PR-nya saja, tetapi dengan poin-poin yang lain seperti itu. Atau anak yang kesiangan, kenapa kamu kesiangan? Walaupun ditanya kenapa kamu kesiangan, pada akhirnya dia tetap akan menerima hukuman. Misalnya kalau ke fisik berarti push up, bending gitu kan. Nah, datangnya kan satu arah, berarti datang dari gurunya saja gitu. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman dan sikap guru yang selalu memonitor. Nah, mungkin ini bicara tentang peraturan. Ya, kalau peraturan, kan peraturannya harus pakai sepatu hitam. Kenapa kamu pakai sepatu putih? Gitu. Tapi tetap kan anak dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Mungkinnya di dalamnya jadi tidak ditanya, dia kenapa pakai sepatu putih? Bisa jadi mungkin basah, gitu kan, atau rusak dan belum sempat ada gantinya. Nah, itu tidak ada komunikasi di situ. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini di restitusi ini secara tidak langsung kita mengajak anak untuk speak up, ya, untuk ngobrol, berani ngobrol, menyatakan pendapatnya, tetapi tetap dengan alur yang sopan gitu kan. Kita ajak ngobrol, kenapa kamu begini, kenapa kamu melakukan itu. Nah, di restitusi itu seperti itu. Jadi anak akan memperbaiki kesalahannya, tapi dengan kesadarannya gitu. Ya. Nah, ini 5
posisi kontrol guru. Ibu-ibu ada di posisi mana nih? Manajer, Bu. Keren. Ya, Bu Ade ya? Bangga Bu Ade. Ada di posisi mana, Bu? Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya, kalau saya sendiri sebagai guru berada di posisi manajer. Manajer, iya Ibu. Oke. Baik. Bu Ade manajer. Bu Asri gimana Bu Asri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya mungkin kita supaya dengan anak-anak bisa lebih dekat, mungkin kita bisa menjadikan mereka teman terlebih dahulu. Nah, tapi bukan teman yang lepas kendali gitu. Artinya kita sebagai guru juga harus istilahnya memantau. Memantaunya seperti apa? Memantau supaya mereka tetap di jalan yang benar dan memanage mereka. Bagaimana caranya mereka supaya dengan sekolah itu mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih dewasa, supaya mereka punya bekal untuk nanti setelah lulus di SMK ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bu Ade sudah posisi manajer ya Bu ya. Oke, good. Jadi nanti kita bisa studi banding ya Bu. Oke. Dan barusan Bu Asri bilang ada di teman dan pemantau ya Bu ya. Jadi memantau, tetap memantau gitu. Tapi tetap memanage, artinya akhirnya tetap di manajer. Oke, berpengaruhnya di manajer, tetapi Ibu ada dari proses teman atau pemantau. Baik, tidak salah Ibu, tetapi mari kita sama-sama simak. Sebenarnya posisi kontrol kita sebagai penghukum itu seperti apa? Sebagai teman itu gimana? Pembuat rasa bersalah juga hukuman gitu kan? Oke, kita sama-sama lihat yang pertama. Nah ini kasusnya sama ya Bu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita penghukum, kita langsung menghormat bendera 1 jam atau ambil jatah 20 gitu. Itu ya, itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu apa? Jadi si anak itu diingatkan, kamu tuh kan udah berapa kali Ibu ingatkan, jangan kecewakan Ibu, tolong bantu Ibu. Nah ini membuat si anak jadi merasa bersalah, karunyanya si Ibu gitu. Nah itu untuk membuat rasa bersalah. Teman, kalau teman memposisikan dirinya itu sebagai teman, ayo dong bantu gitu kan, bantu Ibu gitu. Atulah ikuti aturan sekolah, capek Ibu ngingetan wae gitu kan. Nah itu untuk teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah nih, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Setelah kita mengucapkan kalimat itu, kita tetap memantau tuh anak. Besoknya dia pakai nggak atributnya? Mun isuk nanti pakai, toel deui, ya kan? Nah itu kalau pemantau dia nggak akan berhenti gitu sampai hal yang diharapkan dilaksanakan. Nah ini seperti yang Bu Ade bilang tadi, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini lemah lembut ya Bu ya. Oke, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang top ya, paling top posisi kontrol guru itu sebagai manajer.
Bu, gimana tuh Bu? Kita kan ngajarnya di SMK, anak teknik bola. Bu, sentuh hatinya. Ya kan? Sentuh hatinya. Kita role play diri kita menempatkan orang itu pasti ada alasannya. Nah itu sebagai manajer itu kita sudah ada di tahap tersebut dan kita tidak perlu marah-marah, ya tidak mengeluarkan energi sampai akhirnya tensi darah kita naik gitu kan. Oke. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nih tadi termasuk kontrol apa? Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Pemantau? Oke. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti penghukum ya. Karena ya nilai tidak dapat karena tidak pernah mengerjakan tugas. Oke. Nah ini ibu kita masuk ke keyakinan kelas supaya posisi kontrol kita sebagai manajer bisa terlaksana. Yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Maksudnya apa Bu? Kenapa bukan peraturan kelas? Bedanya apa? Oke Bu Nuna? Kenapa bukan peraturan kelas Bu? Kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalau peraturan kelas itu bersifat nyata. Dan kalau keyakinan kelas itu yang disepakati bersama-sama di kelas. Kalau peraturan kelas itu secara keseluruhan pada umumnya gitu. Bedanya seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu semuanya, saya kemarin sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas dan mengajak anak-anak berbicara. Tentang peraturan kelas itu apa? Oh peraturan kelas mah Bu harus begini gitu kan. Nah saya ajak mereka, hayu kita buat keyakinan kelas. Maksudnya apa? Tadi betul seperti kata Bu Nunan, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Kita ubah kalimat negatif, contohnya jangan datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin, betul. Sedikit saja tapi mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang paling penting ini nomor 6 Bu, semua warga sekolah atau warga kelas ya, yang kita wali kelasi, yang kita ajak, dilibatkan semuanya. Ya, jadi anak-anak kita minta pendapatnya. Kita rundingkan, kita diskusikan sama-sama sehingga keyakinan kelas disepakati bersama-sama. Sehingga ketika one day Ibu menemukan satu masalah di diri murid, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer gitu. Maksudnya gimana? Ini yang akan kita jalankan. Jadi intinya adalah komunikasi dan tidak cepat mengambil kesimpulan sebelum kita melakukan tahap-tahap yang ada di segitiga restitusi. Maksudnya apa sih segitiga restitusi? Sebenarnya ini guru BK lebih paham ya. Wali kelas biasa juga melakukan. Kalau untuk guru mapel ada yang kadang, ada yang sering melakukannya. Baik, segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Ini adalah langkah-langkah kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada diri murid kita, tetapi tidak melibatkan emosional gitu. Nah, tahapan yang pertama ini menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas itu apa? Berbuat salah itu wajar. Jadi intinya anak ya manusiawi lah salah gitu, ya kan? Jadi anak kita bawa ke atmosfer nyaman terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nih, Ujang dipanggil Bu Ai, sieun, harus ingat lamun pendak jeung Bu Ai, kalau ketemu dengan Bu Ai matanya sudah melotot, itu kan, intonasinya tinggi, gitu. Dan jangan sampai itu image seperti itu terbentuk di siswa. Tapi ketika Jang dipanggil Bu Ai, nggak apa-apa, datang, karena saya tahu kok ibu nggak akan marah, tapi ibu akan ngajak saya ngobrol. Jadi si anak dibuat nyaman dulu, dibuat tenang dulu, ya kan? Oke, jangan sampai gini, ketika ada anak yang gelut, ya, terus kita ambil anaknya, terus kita tanya, itu anak masih dalam posisi emosi, ya, dan kita langsung, kamu tuh kenapa sih, kok sampai emosi, Incet, gitu kan? Nah itu akan salah, yang akan akhirnya anak merasa sudah saya dapat kehendak, gitu kan? Sudah kebutuhan yang saya harapkan tidak terpenuhi, saya diginikan. Nah itu yang harus kita hindari. Nah jadi ajak dulu ngobrol, anaknya tenangkan dulu. Ya mungkin kalau terjadinya sore bisa kita tanya beberapa, atau besok harinya, atau kita tunggu selang berapa waktu gitu kan. Nah kita bilang dulu, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, malah mungkin sering gitu kan. Jadi si anak dibuat nyaman dulu, oh iya ya saya, oh itu salah gitu kan. Nah ini stabilkan dulu identitas, stabilkan dulu sih emosi murid kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Maksudnya gimana? Datang terlambat misalnya, ibu yakin kamu pasti punya alasan melakukan itu. Bahkan bisa jadi mungkin kamu malah gak masuk sekolah. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita membenarkan. Nah sampai si anak akhirnya ngobrol, iya bu, gitu kan, saya terlambat gitu. Nah itu kan akhirnya validasi, gitu kan, ACC, bahwa itu pada perbuatan yang salah. Oke, nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah si anak mulai menyadari bahwa oh iya ya, saya ini ada yang salah nih di diri saya, tanyakan lagi pada anak. Coba diingat-ingat, seharusnya kita menjadi orang yang seperti apa, yang gimana, gitu kan? Keyakinan yang pernah kita bahas di kelas itu apa? Kalau mukul orang itu maksudnya pada kebajikan anak nih yang tidak kamu laksanakan. Nah itu, dan si anak akhirnya menemukan solusinya. Oke, setelah kamu melakukan kesalahan itu, next apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira solusinya apa? Nah, di sini ibu menerapkan segitiga restitusi, berarti ibu sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer itu ya. Nah, akhirnya anak menemukan solusi dan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya gitu. Ibu kemarin dapat berita dari Bu Dewi, tuh setelah istirahat tidak masuk lagi ke kelas. Betul. Ya bu, betul. Oke. Setelahnya jam Bu Eva juga tidak masuk. Oke. Nah, itu kenapa? Ada apa? Itu bu, asikan kantin, gak tahu ada guru, gak ada komunikasi dari HP, HP-nya lemah, baterainya disita HP-nya. Berarti di kantin itu hanya makan atau ngobrol? Makan sama ngobrol. Asik ya kalau udah makan sambil ngobrol ya, jadi lupa waktu. Oke. Menurut kira-kira seperti itu tindakan benar apa Salah. salah? Oke.
Kalau misalnya salah, kira-kira solusinya? Solusinya meminta maaf ke guru yang bersangkutan, ke guru mapel, Minta maaf. dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Siap untuk bertemu dengan Bu Dewi dan Bu Epa nanti untuk ketemu. Siap. Oke. Nah, masih ingat nggak waktu kita di kelas bikin kesepakatan kelas itu loh, keyakinan kelas? Ingat. Kan ada poin-poin ya. Berarti keyakinan apa yang saat ini tertanam di diri AA berarti saya tidak mengikuti atau tidak meyakini apa yang sudah disepakati di kelas. Itu apa? Tidak masuk ke kelas berarti tidak menghormati. Iya, tidak menghormati. Jadi AA melakukan kebebasan tapi di luar di luar aturan ya. Oke. Siap berarti ya bertemu dengan Bu Epa sama Bu Dewi. Awalnya saya takut dipanggil Bu Ani jika melakukan kesalahan. Iya, sama. Tapi setelah diajak ngobrol sama Bu Ani, situasinya tenang, nyaman, dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Iya. Itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Oke, AA kemarin Ibu dapat kabar dari guru BK kalau AA tidak masuk ke kelas, betul itu? Iya, Bu. Oke, kenapa nggak masuk? Kemarin saya kesiangan kesininya. Kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Jadi semalamnya saya main game terus seminggu sampai lupa untuk tidur. Yang bablasan begadang sampai pagi. Kalau udah main game memang enak ya, resep gitu ya, mengasihkan gitu. Berarti di sini kira-kira ada yang salah nggak? Ya, saya salah. Salahnya kenapa? Saya kebablasan main game. Oke, iya. Bermain game memang enak ya tentunya, apalagi untuk menghibur gitu. Tapi di sini berarti ada hal yang harus diperbaiki. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Mungkin manajemen waktu bagi saya. Iya, manajemen waktu berarti harus pintar Manajemen waktu. memanage waktu atau membagi waktu sesuai dengan nilai-nilai keyakinan. Kan kalau misalnya datang di kelas tepat waktu, tapi di satu sisi ketika sedang luang bermain game juga bisa gitu ya. Mau diperbaiki? Siap, Bu. Iya, mudah-mudahan nggak ada panggilan lagi ya sama Ibu ya. Makasih banyak ya. Dari diskusi tadi, saya menyadari bahwa perbuatan saya itu salah dan tidak terpuji. Saya bermain game sampai lupa waktu dan tidak sempat untuk tidur dan memaksimalkan diri untuk belajar besoknya. Mulai besok, saya akan mulai memperbaiki sikap saya dan saya juga akan mengurangi kebiasaan saya bermain game di malam hari, apalagi sampai bergadang dan tidak teratur dalam tidur malam. Saya juga akan mencoba manajemen waktu supaya ketika saya bermain game saya tidak mengganggu pada pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru-guru pada di sekolah nanti. Ibu, saya di sini mencantumkan tentang saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Kebetulan ada di siswa yang saya wali kelasi, tetapi di sini saya mencoba melakukan pendekatan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi siswa ini tidak masuk kembali ke kelas sampai jam terakhir. Tapi anaknya mau saya panggil, saya ajak bicara, dan pada akhirnya dia bilang, saya nanya gini, emang ya kalau ngobrol, kan saya tanya, kamu kemana? Kantin, Bu. Ngapain? Gitu kan. Makan sama ngobrol gitu. Nah akhirnya, iya ya kalau ngobrol, makan itu apa namanya?
sampai lupa waktu gitu kan, enak gitu kan, sampai akhirnya ya udahlah bablas gitu. Nah dia mengakui akhirnya, dan oke, kira-kira solusinya apa? Baik Bu, saya akan temui guru yang kelasnya saya tinggalkan. Ya, seperti mudah tapi susah, seperti susah tapi mudah, itu kembali lagi kepada diri kita ya Ibu. Saya sama sedang menjalankan tugas saya seperti ini, mudah-mudahan penerapan segitiga restitusi atau budaya positif yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir bisa dilaksanakan oleh semuanya gitu kan, dan akhirnya visi sekolah kita dan tujuan pendidikan akan tercapai. Baik, ini saya tayangkan di link YouTube saya, mohon maaf karena audionya tidak menyala. Baik, ini. Nah, jadi gini Ibu, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi kita tuh among yang harus ngemong gitu kan ya, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya, saya, Ibu semua yang hadir di sini bisa melakukannya. Kita bersama-sama koordinasi, kolaborasi dan terus berkomunikasi untuk pendidikan peserta didik di sekolah kita. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penyegaran ya, semakin terjaga semangat kita untuk anak didik kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nih dari Ibu. Kalau peraturan kelas itu apa sih? Ayo, peraturan kelas. Peraturan kelas misalnya suka tertera di papan tulis ya kan? Misalnya apa peraturan kelas? Ya. Oke, peraturan yang harus dilakukan di setiap kelas harus dipatuhi. Yang buat siapa? Peraturan kelas yang dibuat itu biasanya pihak sekolah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan keyakinan kelas. Oke, keyakinan, yakin. Berarti itu apa? Kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh satu kelas ini ya. Jadi semuanya setuju ya, kalau peraturan kelas kan biasanya sudah tertera ya, dan mau tidak mau kita harus mematuhinya. Tetapi ketika bikin keyakinan kelas ini dilakukan oleh semuanya. Oke, nilai-nilai kebajikan tadi misalnya apa? Saling menghargai, oke, apa lagi? Saling membantu, tidak membuli, good, apa lagi? Saling menyayangi, tidak terlambat, tidak makan di kelas, ya kan? Tidak makan dan minum saat belajar, apa lagi? Tidak main HP.
tidak datang terlambat, saling membantu, sopan, menjaga sopan santun, tidak membuli. Sama ini tidak membuli, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak main HP. Oke. Tidak terlambat, masuk kelas, saling membantu, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak main HP. Oke. Ini juga sama. Ya, membantu sesama, tidak membuli, datang telat, tidak datang terlambat, dan tidak dapat saling menghargai. Tidak boleh datang terlambat. Oke. Saling tolong menolong boleh. Belajar dengan tenang, menggunakan HP saat diperlukan. Oke. Selalu membantu tiket sesuai dengan bagiannya, tidak membedakan manusia, saling menghargai. Sopan santun, ya. Tidak boleh ngobrol sama teman ketika pembelajaran dimulai. Ya. Tidak terlambat masuk ke kelas, tidak berisik, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak membuli, saling tolong menolong. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak makan dan minum, saling menghargai. Iya. Kita geserkan di sini ya. Apa ini? Tidak terlambat, menghormati guru, berpakaian rapi, saling menghargai, menyayangi sesama teman, tidak boleh main HP. Iya. Sopan santun, tidak boleh tiket kelas dilaksanakan, tidak boleh bolos. Oke. Berdoa sebelum belajar. Tidak boleh bermain HP, belajar dengan gadget, tidak terlambat. Menyayangi sama teman, tidak terlambat. Baik, ini sudah Ibu tampung semuanya. Nah, nanti kita akan kategorikan menjadi dikelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hanya dalam keyakinan kelas itu kita ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Misalnya tadi jangan terlambat, kita ubah menjadi hadir tepat waktu. Oke. Kemudian tadi yang pertama apa? Hadir. Ya. Hadir tepat waktu. Kemudian tidak bermain handphone. Tidak bermain handphone itu masuknya pada tidak bermain handphone saat belajar atau saat guru menerangkan. Berarti masuk pada apa? Sopan. Ya. Menjaga sopan santun. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian belajar dengan serius tapi santai, itu bisa kita lakukan. Misalnya fokus belajar, tidak membuli, tidak mengganggu temannya. Kalimat tidak itu kita ubah menjadi apa? Jadi kalimat positif, jadi saling menghargai. Udah nggak musim ya untuk ini.
yang buat. Setuju? Setuju. Berarti kalau nanti ada yang melanggar keyakinan kelasnya diyakinkan kembali. Oke, Nanas, tolong dibantu. Kita setujui bersama-sama. Kita tulis di sini. Keyakinan kelas 10 Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. KM siapa tadi? Oke, Kita ditulis. Saling menghargai. kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, di sini kasih Banjar tadi. Banjar 12 Agustus. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Kasih. Oke, kita lihat semuanya ke sini. 1 sampai 6. Yakin? Yakin. Setuju? Ibu akan minta KM-nya untuk menandatangani di sini ya. Oke. Ini ibu tanda tangan. Ini diketahui oleh ibu. Oke. KM-nya maju. Kita belajar Ya, silakan tanda tangan di sini. kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Iya. berlari. Oke, karena ini sudah menjadi terima kasih teman. Karena ini sudah diyakini oleh satu kelas mulai hari ini dan kedepannya ini menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti saling diingatkan apabila ada teman yang agak keluar gitu ya, agak keluar dari jalur ini. Oke, kalau sudah setuju semuanya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Terima kasih banyak. Berdiskusi dengan baik tentang keyakinan kelas, seru dan menyenangkan, dan ya meyakinkan dan menyepakati tentang keyakinan kelas bersama teman sekelas itu menyenangkan, dan semua kelas menyepakati
tentang keyakinan kelas itu. Saya di sini sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Ai mengenai tentang keyakinan di kelas. Sesuai tanggapan saya, dengan hasil diskusi saya merasakan senang yang tadinya keyakinan kelas itu berantakan dan sudah berdiskusi dengan Bu Ai menjadi rapi, disiplin, dan tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. AA, Ibu kemarin dapat berita dari Bu Dewi. AA tuh setelah istirahat tidak masuk lagi ke kelas. Betul. Ya Bu, betul. Oke. Setelahnya jam Bu Eva juga tidak masuk. Oke. Nah, itu kenapa? Ada apa? Itu Bu, asisten kantin gak tahu ada guru, gak ada komunikasi dari HP. HP-nya lemah, baterainya di tas HP-nya. Berarti di kantin itu hanya makan atau ngobrol? Makan sama ngobrol. Asik ya kalau udah makan sambil ngobrol ya, jadi lupa waktu. Oke. Menurut A kira-kira seperti itu tindakan benar apa Salah. salah? Oke. Kalau misalnya salah, kira-kira solusinya? Solusinya meminta maaf ke guru yang bersangkutan, ke guru mapel, Minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Siap untuk bertemu dengan Bu Dewi dan Bu Eva nanti untuk ketemu. Siap. Oke. Nah, masih ingat nggak waktu kita di kelas bikin kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas? Ingat. Kan ada poin-poin ya. Berarti keyakinan apa yang saat ini tertanam di diri A? Berarti saya tidak mengikuti atau tidak meyakini apa yang sudah disepakati di kelas. Itu apa? Tidak masuk ke kelas berarti tidak menghormati. Iya, tidak menghormati. Jadi AA melakukan kebebasan tapi di luar di luar aturan ya. Oke. Siap berarti ya bertemu dengan Bu Eva sama Bu Dewi. Awalnya saya takut dipanggil Bu Ani jika melakukan kesalahan. Iya, sama. Tapi setelah diajak ngobrol sama Bu Ani, situasinya tenang, nyaman, dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Iya. Itu kita berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Ibu dapat kabar dari guru BK kalau AA tidak masuk ke kelas, betul itu? Ya Bu. Oke. Kenapa nggak masuk? Kemarin saya kesiangan Bu kesininya. Kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Jadi semalamnya saya main game terus seminggu sampai lupa untuk tidur. Jam 12-an begadang sampai pagi. Kalau udah main game memang enak ya, resep gitu ya, mengasihkan gitu. Berarti di sini kira-kira ada yang salah nggak? Ya, saya salah. Salahnya kenapa? Saya 12-an main game. Oke, iya. Bermain game memang enak ya tentunya, apalagi untuk menghibur gitu. Tapi di sini berarti ada hal yang harus diperbaiki. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Mungkin manajemen waktu bagi saya. Iya, manajemen waktu berarti harus pintar Manage waktu. memanage waktu atau membagi waktu sesuai dengan nilai-nilai keyakinan. Kan kalau misalnya datang di kelas tepat waktu, tapi di satu sisi ketika sedang luang bermain game juga bisa gitu ya. Mau diperbaiki? Siap Bu. Iya, mudah-mudahan nggak ada panggilan lagi ya sama ibu ya. Makasih banyak ya. Dari diskusi tadi, saya menyadari bahwa perbuatan saya itu salah dan tidak terpuji. Saya bermain game sampai lupa waktu dan tidak sempat untuk tidur dan memaksimalkan diri untuk belajar besoknya. Mulai besok saya akan mulai memperbaiki sikap saya, dan saya juga akan mengurangi kebiasaan saya bermain game di malam hari, apalagi sampai bergadang dan tidak teratur dalam tidur malam. Saya juga akan mencoba manajemen waktu supaya ketika saya bermain game saya tidak mengganggu pada pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru-guru pada di sekolah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Garningsih dari SMK Negeri 2 Banjar, CGP Angkatan 11 Kota Banjar. Setelah saya mempelajari dan memahami materi tentang budaya positif yang dimulai dari materi mulai dari diri, dan di situ saya membaca materi-materi tentang budaya positif beserta konsep-konsepnya, kemudian makin ditebalkan di ruang kolaborasi diskusi dan ruang kolaborasi presentasi. Alhamdulillah, awalnya perasaan saya ada takut, ada merasa tertantang juga, dan saya merefleksikan pada diri saya bahwa saya harus lebih baik lagi memperlakukan, atau saya harus lebih bagus lagi dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik. Di saat yang paling menantang saya adalah ketika saya harus menerapkan konsep-konsep, beberapa konsep yang ada di materi modul 1.4, yaitu tentang keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Awalnya takut gagal, takut tidak bisa, tetapi di satu sisi saya merasa tertantang juga, dan akhirnya saya bisa melaksanakannya dibantu dengan murid saya, peserta didik saya, dan saya mengajak siswa-siswa yang kebetulan saya ajar untuk melakukan keyakinan kelas, dan alhamdulillah ternyata semuanya berjalan lancar, dan siswa saya pun merasakan lebih seru ketika membuat keyakinan kelas bersama. Dan yang paling menantang adalah ketika saya harus melakukan diseminasi penerapan budaya positif dan menyebarkannya kepada rekan-rekan sejawat saya. Tentunya di sini saya takutnya koordinasi tidak berjalan lancar, karena saya paham juga teman-teman semua juga memiliki tugasnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak
rekan-rekan saya, dan saya mencoba memanage waktunya dengan meminta bantuan kepada teman-teman yang kebetulan sedang tidak ada tugas mengajar. Alhamdulillah akhirnya diseminasi terlaksana dan semuanya semakin mantap dalam memahami budaya positif, dan semoga apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya bicarakan di dalam diseminasi bisa menyemangati rekan-rekan sejawat pula, sehingga tidak hanya saya tapi semua rekan pendidik yang ada di sekolah tempat saya bekerja mau bersama-sama melaksanakan, menciptakan budaya positif sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, kondusif bagi peserta didik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.